semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, dan masih bisa menikmati hari ini walaupun sudah letih rasanya, tapi kita tidak berhenti untuk memberikan edukasi yang begitu komprehensif buat Anda, khususnya di bidang investasi. Nah, di program Smart Market Insight kali ini, kita akan bicara tentang bagaimana sih sebetulnya memilih reksadana berkinerja apik. Saya sudah bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat sore, jelang malam Mas Ryan. Selamat sore Mas Daryl, selamat sore kepada seluruh Smart Listeners dimanapun Anda berada. Iya, saya suka tuh batiknya biru. Hai, suaranya biru ya? Oke. Ini seri Captain America loh. Winter Soldier. Mau pesan. jadi sales batik. Iya, setuju. Gak apa-apa kan, set income kan, daripada jadi afiliator kan. Masih dibahas. Kan? Ini bukan cerita minggu lalu ya? Nggak boleh. Oke, Mas Ryan, thank you waktunya. Mas, ini saya mau langsung aja, Mas. Sebetulnya kalau kita bicara masalah reksadana, apa yang mungkin jadi sebuah ciri kinerjanya itu bisa apik atau justru tidak apik itu kayak gimana mengenalinya, Mas? Ini nih menarik nih gini. Jadi Mas Daryl dan juga tentunya kepada Smart Listeners pada malam hari ini saya mau ceritakan bahwa reksadana itu dibagi menjadi dua untuk dilihat apik dan gak apiknya loh. Yang pertama ada reksadana yang tugasnya harus mengalahkan acuan. Jadi semakin dia bisa mengalahkan acuannya, maka dia semakin apik. Oke, jadi tiba-tiba nih sesi 1 langsung berat ya. Reksadana dibagi 2. Elaborasi. Tunggu. Ini acuan versinya siapa tuh yang suka ngomong asyap atau acuan beneran? Iya beneran, acuan beneran nih, jangan pakai asyap ini serius. Bukan acuan, gitu, bukan. Acuan. Bukan. Ya. Jadi yang namanya jangan berat sesi pertama ini, Mas. Nggak bisa. Kalau kita tancap gas sampai habis. Jadi siap. Reksadana itu kalau mau dilihat bagus dan nggak bagus, nanti dulu hati-hati nih ngomong bagus dan nggak bagus sesuai acuan. Kenapa? Karena reksadana itu dibagi menjadi 2. 1 memang sifatnya harus mengalahkan sebuah target atau sebuah acuan. Yang 1 dia dianggap bagus dan apik kalau dia bisa sama persis dengan apa yang menjadi acuannya. Sama persis ya. Nah, jadi mulai bingung nih ya. Jadi kalau selama ini kan selalu berpikir bahwa yang misalnya bagaimana cara mencari reksadana yang bagus? Oh, harus yang lebih bagus dari acuannya. Nanti dulu, ini reksadana apa? Jadi reksadana itu pasti ada dibagi 2. Yaitu reksadana yang jenis pertama, dia misal acuannya 10%, dia 50%. Wah, hebat banget. Kenapa? Karena dia mengalahkan 10 dengan 50. Nah, 50. Tapi yang satu lagi, acuannya berapa? 10. Oh, saya 10 loh. Nah, berarti dia kok bisa begitu? Kenapa? Kok ada mau 10 sama 10? Kan jadi ke situ ya pertanyaannya. Iya. Nah, jadi ada 2 jenis reksadana. Yang pertama adalah disebut reksadana konvensional. Yang kedua ini adalah reksadana yang lebih modern lah. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti pengertian konvensional dan juga lebih modern ini bedanya di mana, Mas? Nah, reksadana itu kan boleh diterbitkan, hanya boleh diterbitkan oleh yang namanya manajer investasi. Jadi kalau Ryan ini tiba-tiba kumpul-kumpul duit katanya ngelola di saham, Ryan nggak boleh karena nggak punya perusahaan manajer investasi. Dan yang kelolanya itu profil orangnya juga harus punya sertifikasi namanya wakil manajer investasi. Oke. Nah, jadi karena Mas Daryl dan Ryan ini sama-sama nggak ngerti bagaimana cara pilih saham, kan kita tunjuk sebuah manajer investasi dan seorang manajer investasi. Kelolain dong. Nah, kita bilang, kamu manajer investasi, kalau sudah saya kasih duit, kamu harus ngalahin ya kinerja saham yang ada di Indonesia. 700 kamu harus pilih yang terbaik loh. 10 yang terbaik atau 15 yang terbaik. Kan saya sudah bayar kamu susah-susah. Masa kamu cuma hasilnya rata-rata seperti indeks harga saham gabungan? Kamu kurang jago banget sih, kan pasti begitu ya cara berpikir yang konvensional yang pertama, yang paling awal ya. Namanya juga reksadana konvensional. Seperti jadi yang pertama itu adalah kita nunjuk manajer investasi, tolong dong reksadananya kamu kelola ya untuk mengalahkan indeks acuan. Nah, yang namanya reksadana itu kan setidaknya kita kenal 4. 1 namanya adalah reksadana pasar uang. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap atau reksadana surat hutang. 3 namanya adalah reksadana campuran. 4 adalah reksadana saham. Nah, masing-masing tuh punya acuannya. Kalau reksadana saham, tolong kalahin dong indeks saham acuan.
Kenapa? Kan dia saham gitu. Kalau campuran, kamu mesti seenggak-enggaknya rata-rata dong sama indeks obligasi sama indeks saham. Kalau kamu surat utang, kamu harus ngalahin yang namanya indeks surat utang. Saya nggak mau tahu, kamu harus ngalahin. Reksadana pasar uang ya, kamu harus ngalahin deposito dong. Kalau nggak, masa saya naruh tempat kamu? Deposito lebih tinggi, ngapain saya mesti taruh tempat kamu? Makanya disebut dengan cara berpikir konvensional. Nah, begitu tuh kira-kira. Oke, baik. Berarti yang lebih moderat ini adalah berpikir yang memang lebih mengarah ke keuntungan dari sang investornya itu ya? Mau berusaha untuk mengalahkan sebuah acuan rata-rata yang ada di publik. Yaitu yang kita tahu namanya lah reksadana yang hari ini kita kenal secara umum. Oke, baik. Kita break sebentar, Mas Ryan. Ya. Daripada mesti habis materi bahasan di sesi pertama ini, karena kita masih punya waktu ya sebetulnya. Memang satu kebingungan untuk memilih reksadana yang berkinerja apik seperti apa, karena banyak orang yang memilih reksadana tuh ya kepengennya yang apik, yang bagus, yang nyaman, yang menguntungkan segala macamnya, dan mereka tuh nggak mau terlibat dengan resiko-resiko yang kayaknya tuh mengancam keselamatan dari investasinya. Nah, nanti kita akan coba bahas pelan-pelan seperti apa sih, kriterianya seperti apa nanti di sesi berikutnya. Bersama dengan Mas Ryan Filbert, dan kita masih membahas tentang bagaimana sih memilih reksadana berkinerja apik ya. Nah, mungkin di sesi pertama tadi udah cukup ngegas juga nih tentang yang perlu diperhatikan di awal. Agar tidak terkesan berat, Mas Ryan, kan kalau kita bicara masalah reksadana, banyak orang yang pikirnya tuh, ngejelimet nih Mas Ryan ngejelasinnya, kita yang masih awam itu masih agak kurang lebih paham gitu loh. Tapi setahu saya Mas Ryan, ini correct if I'm wrong ya, ada orang yang memang memilih reksadana itu memperhatikan tentang tujuan investasinya dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya mau investasi, konon kabarnya harus menetapkan tujuan dulu. Nah, ini hubungannya apa Mas Ryan dengan memilih reksadana yang berkinerja apik? Ada satu korelasi nggak di antara dua statement itu? Iya, begini. Bayangannya gini ya, ini jadi agak tercampur ya. Kenapa gini? Sama kayak kita ini mau pergi dari Jakarta ke Surabaya. Ya, yang pertama kita tahu dulu kita ini Jakarta ke Surabaya. Bukan Jakarta ke Bali, bukan Jakarta ke Medan gitu ya. Kita sudah jelas itu Jakarta Surabaya. Nah, tujuan keuangan ya seperti Jakarta Surabaya kan. Nah, nanti ketika kita mengatakan, oke, kita akan menggunakan jalur darat. Oke, ini mau utara apa selatan ya? Oh, utara, oke. Oke, kalau utara ini nanti berangkatnya ini mau pakai mobil yang misalnya bawa penumpang 4 tanpa barang-barang atau penumpang 6, itu akan beda pemilihan yang menjadi sesuatu yang paling optimal atau yang paling baiknya kan. Sama dong. Ketika kita sudah menetapkan yang namanya tujuan, kita harus cari kendaraan yang pasnya apa nih? Sedan kah, SUV kah, atau mau karavan kah gitu ya, mobil double cabin kah, harus jelas di sananya gitu. Jadi memang betul kalau memang ternyata masih nyangkutnya, wah saya ini kalau tujuan keuangannya kok kayaknya masih ngeblur gitu ya. Wah itu mesti satu langkah di beberapa minggu yang lalu kita pernah bahas, atau saya hampir lupa Mas Daril. Jadi di bulan Maret, di minggu kedua bulan Maret tuh saya punya acara namanya adalah Money Mastery. Nah, di Money Mastery itu kita ada webinar 1 hari full yang salah satunya pembahasannya adalah terkait dengan reksadana. Salah duanya kita berbicara mengenai saham, dan juga di awal kita berbicara mengenai tujuan-tujuan keuangan. Jadi kalau banyak orang yang investasi tanpa memiliki tujuan yang jelas, biasanya duitnya nggak bakal kekumpul. Begitu ada, aduh kok kayaknya takut turun ya, udahlah saya ambil. Begitu turun kok kayaknya takut ya untuk mempertahankan terus berinvestasi, karena seperti tidak punya masa depan. Nah ini di rumah lagi ngetes bom atau gimana, jadi tata titit ya, mohon maaf gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti sebetulnya kalau memang sudah memutuskan untuk berinvestasi di reksadana, ini kan tadi di awal kita memilih satu tema, bagaimana sih memilihnya yang berkinerja apik ya. Nah, bagaimana yang awam ini bisa paham, Mas Ryan? Mungkin ketika baru mengalami satu pembelajaran, tiba-tiba kan nggak bisa secepat itu gitu loh. Pilihannya jitu, wah ini apik, ini oke, ini enggak gitu loh. Apa yang mesti dibuat sebagai sebuah langkah berikutnya, Mas Ryan? Iya, jadi biasanya bagi masyarakat umum atau yang awam ataupun juga termasuk smart listeners yang baru mulai reksadana, kemungkinan besar akan mulai dari reksadana jenis yang awal yang tadi di sesi pertama kita sebut, yaitu reksadana konvensional. Misalnya reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Yang mana sebenarnya
fiturnya adalah ditugaskan untuk mengalahkan acuan. Jadi begitu Anda melihat sebuah reksadana saham, kalau Anda mau tahu ini apik atau enggak, tinggal begini saja. Manajer investasi, sini deh. Saya mau tahu dong, kamu sekarang return-nya berapa ya? Oh, 3% Mas Ryan. Oh, 3%. Oke. Kamu punya acuan kan namanya indeks harga saham gabungan. Sekarang berapa persen? Oh, 2%. Oh, hebat juga kamu, pinter ya, sudah ngalahin 1%. Berarti dia sebenarnya bagus. Indikatornya itu ya. Segitu gampangnya gitu. Nah, nanti tinggal keliling lagi ke reksadana saham yang lain. Oh, coba kamu reksadana saham B. Kamu berapa? 7%. Kok hebat banget 7%? Yang tadi kan cuma 3%. Oh, berarti ini lebih bagus dong dari yang tadi. Iya, segampang itu. Jadi kalau misalnya ditanya gitu, loh, Ryan, kok gampang banget ngeliatin return doang? Loh iya, yang mau dilihat apa lagi? Ada yang lain. Tapi untuk pertama kali biasanya akan dilihat adalah return. Kalau orang yang sudah lebih jauh mengenal dunia reksadana, dia bisa melihat dengan berbagai macam aspek. Misal, contohnya, oke, saya tahu kamu returnnya besar. Saya pengen tahu dong biaya manajemen fee-nya, biaya pengelolaan kamu berapa duit ya? Berapa persen ya? Kamu charge saya setiap tahun berapa ya? Jadi yang pertama itu adu-aduan untung, yang kedua adu-aduan murah untuk biaya pengelolaan. Tapi biasanya di Indonesia belum common bicara seperti adu-aduan murah biaya pengelolaan. Lebih gas-gasan yang mana yang lebih untung, dan ada catatan yang kedua, kalau mau lebih jauh mengenai untung, ketika ngusruk, ketika minus, kan yang namanya indeks, yang namanya saham kan bisa minus dong. Tanya, kamu minus berapa? Minus 5. Oh, oke. Indeksnya berapa? Tanya. Kamu minus 5, indeks berapa? Minus 10, Pak. Hebat dong. Berarti kan dia bisa mengerem tidak lebih hancur dari indeksnya. Jadi kalau dia ngebut, dia bisa lebih kencang. Kalau dia lagi nyonyor, tabrakan, dia bisa lebih ngerem gitu. Ya, ibaratnya kayak gitu lah kira-kira. Gampang toh? Nah, berarti ini haknya, Mas Ryan, sorry, berarti ini haknya investor dan juga manajer investasi untuk saling terbuka ya, Mas Ryan? Kalau manajer investasi bukan hak, tapi kewajiban. Kewajibannya untuk terbuka kepada investornya. Oh iya, yang namanya industri keuangan, industri pasar modal itu bisnisnya adalah bisnis transparansi. Jadi kalau misalnya dia tidak terbuka, itu udah ciri-ciri. Udah ciri-ciri gitu. Dan investor itu adalah haknya adalah mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya atas investasi yang dilakukan manajer investasi, karena itu duit kita. Yang kedua adalah memang sesuai dengan standar konsumen untuk mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya atas strategi yang mereka lakukan untuk mengembangkan uang kita. Baik. Berarti kalau bicara masalah hak dan kewajiban, dua-duanya harus membentuk sebuah transparansi yang betul-betul bisa dipaparkan kepada dua pihak ya. Kewajiban dari para manajer investasi memberikan satu transparansi, dan juga secara haknya investor juga berhak untuk tahu ya, Mas Ryan. Betul. Itu di awal-awal atau kontinuitasnya harus selalu dilakukan, Mas Ryan? Terus, nggak bisa di awal saja. Jadi harus terus-menerus seperti itu. Oke, baik. Saya coba ke WhatsApp sebentar. Ini sudah ada yang menanyakan. Mana nih? Oh ya. Iya. Dari Ibu Silvi, selamat malam Mas Ryan. Ini temanya agak sedikit berat pembahasannya, ngomongin masalah reksadana. Nah, saya sempat mendengar satu statement, jangan lupa juga kalau ingin memilih reksadana terbaik, jangan terlalu barbar. Perhatikan nilai drawdown reksadana. Nah, apa ya Mas maksudnya dengan istilah drawdown ini sendiri? Tadi yang saya bilang, sebenarnya nggak ada istilah drawdown ya di reksadana itu. Pakai statement drawdown itu mirip orang forex biasanya yang pakai drawdown. Tapi yang mungkin dimaksud adalah kalau lagi negatif ya, dia punya return lagi minus, itu mesti bisa melihat minusnya dibandingkan dengan acuannya, dia minusnya lebih hancur apa lebih ngerem. Kayak tadi tuh minus 5, indeksnya minus 10, berarti kan ngerem. Kalau indeksnya minus 10, dia minus 50 kan berarti babak belur. Nah, minus 50 itu kan disebut sebagai bagian dari floating loss kan. Nah, itulah yang dianggap drawdown bagi tadi Bu Silvi itu. Oke, baik. Terjawab ya. Kemudian, ini sambungannya katanya. Penting nggak dihubungkan dengan penentuan, penting nggak dihubungkan dengan karakteristik kita selaku investornya?
Ini rada terlambat kalau sudah beli produk investasi, instrumen investasi, baru mikir, oh ternyata saya kayaknya nggak cocok loh. Ya mestinya dari awal. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau sudah di dalam, pasti dalam keadaan saya nggak cocok loh. Kemungkinan bukan dalam keadaan untung tuh. Dalam keadaan rugi itu biasanya. Wah, saya ternyata nggak cocok ya di tempat ini. Itu lagi rugi biasanya. Kalau lagi untung selalu cocok. Hidup ini selalu cocok kalau lagi untung. Naturalnya kayak gitu ya. Iya, nah. Jadi ketika ditanyakan disesuaikan dengan profil risiko kita gitu, dengan risk appetite kita, itu harusnya dicocokkan di awal. Kalau sudah di tengah jalan itu sudah bagian dari strategi investasi yang dijalankan. Jadi nggak cocok untuk dibicarakan di tengah. Gitu. Ya, walaupun terpaksa mau tidak mau harus dijalankan dan menemukan passionnya di situ ya berarti. Oke, begini. Bagi orang yang investasi, misalnya kita ngomong yang investasi yang disebut high risk lah, namanya adalah investasi reksadana tuh semua secara common mengatakan high risk. Kita sudah tahu bahwa kita ini tahu berinvestasi reksadana high risk, terus kita beli dan minus. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah lihat dulu apakah fund manager ini memang sudah mengelola dengan baik dan benar. Yang kedua, lihat juga bagaimana kinerjanya dibandingkan dengan indeksnya. Kalau memang itu so far so good dan itu karena pasar, jawabannya dengan gampang ya tetap beli. Kalau perlu beli lebih gede lagi daripada uang yang sudah diinvest. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itulah gayanya equity atau saham yang memang begitu gayanya. Jadi bukan kenapa saya beli ya, bukan ke situ. Itu sudah salah gitu. Cara berpikir itu harus diterapkan di sebelum membeli. Sama ketika orang yang hari ini ya, saya mungkin agak jumping yang mungkin agak ekstrim lah. Cryptocurrency. Cryptocurrency kan sempat up, lalu down, dan sekarang cenderung turun tapi pelan tapi pasti turun gitu kan. Orang bilang, oh kok sekarang saya beli kok turun. Loh, kamu nggak tahu kriterianya memang. Memang kriterianya kayak gini. Dan siap-siap saja atas nilai tertinggi yang pernah kamu masuk itu 4 tahun lagi kamu baru ngelihat dia tinggi, kembali itu jangan kaget. Loh kok bisa begitu? Loh memang kayak gitu di masa yang lalu. Jadi penyesalannya jadi kurang pas kalau seperti itu, berarti sewaktu beli mikirnya kurang. Menarik tuh. Sewaktu beli mikirnya kurang. Ya udah kita nggak usah mikir, kita break dulu deh. Nanti sambung berikut ya, biar nggak terlalu panas nih otak kita untuk membahas masalah ini. Oke, terima kasih ada Mas Kim bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ren Gilbert. Bagaimana sebetulnya memilih reksadana berkinerja apik ini masih menjadi PR kita, karena saya yakin banyak pada yang kepengen tahu step by step milihnya tuh gimana gitu loh. Nah, ini yang menjadi titik pembahasan kita hari ini. Tapi saya izin sebentar Mas Ryan, mau beralih ke YouTube. Sudah ada Pak Suhendri di sana. Siapa? Selamat malam Pak Ryan. Saya mau tanya, apakah sudah ada aplikasi seperti di saham untuk reksadana bagi pemula? Dan apakah ada rekomendasi reksadana yang bisa dipilih? Terima kasih. Silakan. Pertama kalau kita sebut nama reksadana, tentunya reksadana tersebut ya ada resiko untung dan rugi sama seperti beli saham. Nah, tapi mungkin gini jalannya. Reksadana itu sebenarnya sekarang sudah umum di barengan sama saham. Jadi orang itu kalau beli saham dan reksadana itu di satu aplikasi sudah bisa. Jadi mungkin saja Pak Suhendri di aplikasi ya pembelian saham Bapak sudah bisa beli reksadana juga tapi belum tahu. Jadi boleh coba cek, boleh coba tanya gitu. Dan banyak kok pembelian aplikasi reksadana secara online sudah banyak. Kalau kita googling itu udah pasti muncul banyak sekali seperti itu. Oke, baik. Kemudian ini ada lagi sebentar, tadi mana sih saya coba lihat tuh. Ibu Alma, kalau Ibu Alma menanyakan begini katanya, Mas perlu nggak sebetulnya sebagai seorang pemula untuk terlebih dahulu mengenali jenis-jenis reksadana? Karena saya yakin dari pengenalan ini kita bisa menentukan mana reksadana yang berkinerja apik, walaupun tetap harus butuh mentor, Mas. Nah, bagaimana memilih mentor yang tepat agar tidak terkesan pilih-pilih dan akhirnya tidak mendapatkan reksadana yang berkinerja apik? Oke, wow, ini pertama ya. Kalau kita pilih reksadana tuh, reksadana cuma ada 4 yang umum, ada reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang. Lalu kalau mau reksadana yang lain, ada namanya reksadana terproteksi, ada reksadana indeks, ya. Ada juga dana investasi real estate ya. Jadi totalnya ada 7 seperti itu ya, yang kita bisa beli. Nah,
kalau kita berbicara sebagai seorang pemula, maka sebenarnya didekatkan kepada tujuan kita berinvestasi berapa lama. Jadi bicaranya mengenai waktu simpannya. Jadi kalau misalnya kita bicara saya mau simpan investasi reksadana ini untuk lebih dari 5 tahun, maka reksadana saham kemungkinan akan menjadi salah satu pilihannya. Ya, karena dia memang reksadana yang disarankan untuk investasi di atas 5 tahun. Selain reksadana saham, bisa juga namanya reksadana indeks. Karena reksadana saham itu adalah tugasnya mengalahkan indeks. Reksadana indeks seperti yang di awal tadi saya katakan, dia tugasnya menyamai indeks. Jadi mungkin reksadana saham dan indeks kalau untuk tujuan keuangan di atas 5 tahun. Kalau untuk yang 3-5 tahun mungkin gunakanlah reksadana campuran. Kalau untuk 1-3 tahun itu mungkin gunakan reksadana pendapatan tetap. Kalau kurang dari 1 tahun mungkin gunakannya namanya reksadana pasar uang. Kalau tadi reksadana terproteksi biasanya 3 tahun. Kenapa terproteksi itu 3 tahun? Karena bila disettle atau dicairkan atau dijual lebih awal, itu dia kena penalti. Jadi beda gitu. Otomatis lebih baik 3 tahun gitu. Jadi bisa secara pemula akan membagi-bagi dengan sudut pandang waktu. Tapi kalau misalnya mencari yang apik, reksadana saham itu total populasinya banyak. Reksadana saham itu sekitar ada 100 lebih. Lumayan lah milih reksadana saham tidak lebih sakit gigi daripada milih saham. Nanam saham kan 700. Nah, ini kan 100 kan lumayan, PR berkurang 1/7-nya doang yang dipilih kan. Nah, bagaimana cara milih salah satu atau beberapa dari reksadana saham ini? Ya jawabannya tadi. Anda coba lihat yang mana yang return-nya dalam beberapa tahun lebih stabil. Nanti seiring dengan waktu Anda coba bisa seperti itu, atau cobalah mulai dengan mendatangi beberapa bank. Karena bank-bank saat ini sudah welcome sekali dengan reksadana. Nah, biasanya bank itu tidak menjual seluruh reksadana yang ada di pasar, tapi hanya beberapa. Nah, bank itu milih-milih mitra. Karena apa? Karena takut jadi bad campaign dong. Misalnya ada ibu-ibu yang nggak ngerti, tiba-tiba datang ke bank, udah jadi nasabah setia, ditawarin reksadana, nggak tahu reksadananya rugi. Secara otomatis nanti dia jadi dapat bad influence kan. Padahal itu kan hanya menjadi agen penjual saja. Nah, jadi si bank juga pilih-pilih partner daripada produk yang ditawarkan itu juga lumayan. Dia cari tuh perusahaan-perusahaan manajer investasinya yang cukup bonafit dan juga nggak suka neko-neko. Ini salah satu tips ya, tapi jangan pernah berharap dengan Anda lakukan ini berinvestasi reksadana saham di bank, indeks saham lagi hujan badai minus, di sini untung besar, enggak loh ya. Itu tidak pernah bisa jadi kayak gitu loh. Oke, baik. Kita tahan sebentar ya, Mas, pertanyaan yang masuk di WhatsApp kali ini. Tapi mungkin saya mau lanjutin dulu nih, bagaimana sebetulnya kiat-kiat berikutnya agar reksadana yang berkinerja apik itu emang benar-benar bisa kita pilih, Mas? Apa tips yang mau disampaikan berikutnya? Ya kalau mau tambah ruwet, udah mulai bicara dengan jurus-jurus hitungan. Misalnya ada selain lihat return, itu juga perhitungannya biasanya dengan namanya Sharpe ratio. Wah, mulai serem kan namanya toh. Ya, karena Sharpe ratio itu adalah menghitung rata-rata return, return imbal. Return terhadap reksadana itu dibandingkan dengan return bebas resiko. Bebas resiko tuh biasa kalau acuannya misalnya adalah suku bunga acuan misalnya begitu ya, atau Indonesia tuh 7 days repo rate gitu ya. Lalu dibagi dengan standar deviasi. Nah, bingung kan? Oke, nggak apa-apa. Biasanya sudah bentuknya sudah desimalan. Intinya nanti ketika Anda dijembreng Sharpe ratio dari reksadana saham, Anda biasanya yang dipilih adalah Sharpe ratio yang paling gede. Jadi misalnya 0,9 sama 0,9 sama 0,1, maka bagusan 0,9. Ya kayak gitu. Jadi Sharpe ratio itu seperti sebuah indeks angka yang sudah jadi, di mana bila sesama reksadana saham dibandingkan dengan waktu yang sama, nanti kita akan pilih yang memiliki nilai desimal yang tertinggi, tapi tidak boleh minus ya. Nggak boleh minus. Kalau mau keren-kerenan ya pakai Sharpe ratio bisa. Nah, ini saya ditanyain sama Bu Alma tadi, Mas Daril tadi tentang masalah mentor belum disinggung. Bagaimana? Loh ini loh,
Yang di depannya Mbak Alma ini loh, praktisi dan inspirator investasi di Indonesia, dapat penghargaan Bapak Presiden Republik Indonesia. Amin. Oh, bukan amin, udah dapat. Ya diaminkan, biar long lasting gitu. Oh, siap, dapat 2 tapi gagal. Iya. Mau dapat 2 gagal kemarin. Kan mesti diaminin dulu, biar dapat 2. Pak JK juga ngasih kan, amin-amin. Oh, siap, ya Pak JK, waktu dan tempat ditunggu. Gimana kira-kira untuk bicara masalah mentor kan, kalau untuk menjangkau seorang Ryan Filbert kan ya agak susah gitu loh menjangkau. Oke, baik gini. Pertama ya, Bu Alma, saya cukup konsisten menulis buku mengenai reksadana. Buku reksadana sudah ada 2. Ya, masuknya ya? Hah? Masuknya pas aja ya? Oh iya bisa, tenang. Sales buku, jadi sales buku. Ada buku reksadana, Mbak Alma bisa coba. Yeah. Everything will connect with everything else ya. Iya. Coba lewat buku bisa, lalu juga seperti di tanggal 12 besok di bulan Maret itu ada kelas dari bukan kelas seperti webinar umum, bisa itu bisa join gratis, itu bisa daftar, lalu coba cek di IG saya saja. Itu kita ada Money Mastery 1 hari full, kita salah satu materi mengenai reksadana. Kalau misalnya masalah mentor, menurut saya reksadana sebenarnya di Indonesia mentor ya. Saya sendiri lupa loh, karena memang ini adalah suatu produk investasi yang sifatnya sangat memula. Jadi dengan rajin-rajin membaca penawaran dari fund manajernya itu sudah terang benderang. Gitu. Jadi memang sebenarnya ini benar-benar untuk pemula kok. Yang mana sudah didesain, harus ada risk profile-nya, Anda juga harus memilih, oh ternyata saya moderat, berarti ini adalah pilihan reksadana. Itu sudah sedemikian, mestinya sih aman-aman saja. Selama justru yang bahaya, reksadana tiba-tiba ketok pintu ke depan rumah Anda, ditawarin sebuah produk reksadana. Ini biasanya yang ditawar-tawarin ini nih yang sempat kemarin akhirnya 2019 jadi bermasalah. Yang 2019 bermasalah itu reksadana sampai ketok pintu rumah Anda loh. Karena reksadana yang umum Anda yang datang, yang nyari. Yes. Hati-hati. Kayak jemput bola gitu ya. Iya, kalau ada jemput-jemput bola ini mesti hati-hati juga. Oke, ini ada satu yang agak sensitif mau dibahas ya pertanyaannya. Ayo. Nah, Nonem ya, saya rahasiakan namanya Nonem ya. Dia bilang begini katanya, jujur Mas, untuk berinvestasi saya agak-agak ngeri. Beberapa kasus masalah afiliator dan juga lainnya yang sekarang sedang booming. Nah, bagaimana sebetulnya membalikkan mindset saya untuk bisa tetap percaya bahwa semua itu hanyalah bagian dari perjalanan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga investasi yang ada dimanapun, termasuk reksadana ini, bisa betul-betul dipelajari. Nah, bagaimana Mas Ryan memotivasi orang-orang yang mungkin agak ketakutan dengan beberapa kasus yang sampai dengan saat ini masih in? Oke, nanti siapa tahu masih mau ngejawab ya. Coba gini, ayo Mas atau Mbak, kalau Mas dan Mbaknya ini sebenarnya punya pasti di keluarga pasti ada salah satu investasi yang disarankan. Misal, papa saya itu tanah, opa saya emas. Okay. Nah, ya sudah, mulailah di investasi seperti itu. Kenapa? Karena nggak mungkin ada di dalam satu keluarga yang sama sekali bilang semua investasi jelek, nggak mungkin. Tapi pasti punya keyakinan sampai ya sudah nabung di bank misalnya, ya sudah mulai dari situ. Tapi levelnya dipersulit makin hari. Contoh ya, kita bilang yang namanya nabung di bank. Nabung di bank itu level paling awal bukan tabungan, itu level yang paling awal. Nanti ada yang step selanjutnya, tabungan berjangka. Lanjut ada deposito. Lalu ada lagi yang lain, misalnya ditawari untuk beli dolar. Nanti jadi deposito dolar. Atau misalnya apalagi kredit kepemilikan rumah. Lalu ada jalur undangan untuk membeli sebuah apartemen. Tingkatkan aja terus levelnya di dalam yang kita tahu, yang kita suka atau yang dikasih restu sama orang tua deh. Nah, misalnya bicara lagi kedua apa? Saya emas. Boleh, mulailah dengan emas. Emas apa yang kita paling bisa masuk logika? Emas perhiasan. Yang kedua adalah emas batangan. Yang ketiga adalah emas tabungan. Yang keempat misalnya adalah derivatif emas. Lalu ada juga yang namanya ETF emas atau reksadana emas. Ada juga yang namanya futures emas. Silahkan, tingkatkan terus. Saya mau properti. Oke, kita mau apa? Tanah yang paling basic kan orang tanah. Tapi lama-lama naik menjadi rumah. Rumah naik menjadi apartemen. Apartemen berubah menjadi kafling. Apartemen berubah menjadi kios.
Habis itu tingkatkan lagi, misalnya jadi mall nggak mampu beli satu mallnya, belilah namanya DIRE, dana investasi real estate, atau di dunia namanya REITs. Jadi semua investasi itu sebenarnya instrumennya itu tiba-tiba kalau salah satu bentuknya sudah kita pegang, kita bisa tingkatkan. Nanti lama-lama di ujungnya bakal ketemu tuh. Gak usah dimulai dengan yang namanya binary options, gak usah dimulai dengan reksadana kalau itu jauh dari pemahaman Anda. Buat apa? Investasi itu yang Anda beli dan Anda enak tidurnya. Kalau enggak percuma. Nah, ini insight. Iya, kalau insight menarik nih. Kalau enggak percuma, Anda investasi sekalipun Anda nggak cocok, jantungnya nggak cocok, hatinya nggak cocok, duitnya naik sekalipun, Anda habis berobat. Ya udah, kita break dulu deh. Jangan ngedoain orang untuk berobat ya. Nanti kita sambung di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Sesi yang terakhir dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert tentang bagaimana memilih reksadana berkinerja apik ya. Ini di 3 sesi ini sebetulnya kita udah ngomong dari banyak aspek, sehingga kalau misalnya Anda sudah jeli banget menentukan apa yang menjadi insight Mas Ryan, juga pasti mengerti apa yang menjadi sebuah kriteria bahwa reksadana itu kinerjanya apik. Nah, Mas Ryan, cuman yang jadi permasalahan sekarang untuk bisa menentukan apik atau tidaknya, ini kan banyak orang yang mengira ini long lasting nggak sih apiknya gitu loh. Karena beberapa orang masih berpikir terdampakkah dengan news, apalagi sekarang dunia juga masih terus bergeliat dengan informasi Ukraina lah, perang lah, segala macam. Nah, sebetulnya apa yang mempengaruhi pergerakan atau mungkin juga perubahan reksadana itu dari apik menjadi yang, mohon maaf, kurang apik gitu Mas Ren? Ada pertimbangan khusus ya untuk mengarah ke sana? Iya, saya mau jawab gini ya, bahwa sebenarnya reksadana itu kalau apik long lasting loh. Terus, jadi sebuah produk reksadana yang dikelola manajer investasi, itu dia bisa apik jalan terus-menerus seperti itu gitu ya. Tapi sayangnya orang itu ya, sayangnya masyarakat itu, kita itu kadang-kadang melihat apik dan tidak itu kalau dia itu juara 1 return. Misal gini, ternyata 100 produk gitu ya, dia nomor 1. Wah, returnnya top nih. Wah, ini berarti yang apik. Selalu mindsetnya ke sana. Sebenarnya apik itu bukan top return, tapi dalam waktu secara rata-rata kita lihat 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dia stabil kinerjanya. Jadi jangan dilihat bahwa ternyata dia itu bisa top return yang dicari, tapi adalah kinerja yang stabil. Kenapa? Karena gini, kalau sebuah produk reksadana itu bisa stabil, itu dia biasanya punya dana kelolanya sudah sangat besar. Bayangkan begini ya, kalau yang namanya top return itu menurut saya tuh namanya lincah. Lincah tuh gesit gitu ya. Kalau gesit itu pasti bukan badannya gede. Gak ada orang yang gede tapi gesit sekali gitu ya, kayaknya nggak cocok dengan profil gesit. Kalau gesit itu kecil, badannya bisa nyelinap-nyelinap tuh kayak film kungfu, terus ngelihat Jet Li itu kan kecil badannya kan, bisa slip-slip gitu kan. Ya tapi kalau modelnya kayak si The Rock itu ya badannya gede, nggak bisa lincah. Tapi antep kan, tapi kan stabil gitu. Nah, jadi ketika kita ngelihat sebuah produk reksadana itu dana kelolanya besar, maka dia itu adalah tahan gempa sebenarnya. Jadi ketika dalam Ukraina segala macam, dia tahan gempa. Tapi jangan berharap bahwa dia itu bisa top return. Kenapa? Karena dia itu tugasnya udah bukan mencari top return, bukan cari kelincahan, tapi mampu untuk mempertahankan untuk tidak karam gitu loh. Jadi mindsetnya di akhir ini harus kembali dibenahi bahwa bukan cari persentase, hebat ya, yang lain 5%, situ 70%, misalnya gitu loh. Itu bukan disebut sebagai yang long lasting. Itu biasanya yang kayak gitu sekarang juara, 3 tahun lagi bermasalah. Oke. Nih satu lagi nih, masuknya pas nih ke buku nih dari Ibu Anya. Apa nih? Ini masuknya pas ke buku nih. Kalau Bu Anya mengatakan begini katanya, Mas Ryan, dari pemahaman yang saya dapatkan perbincangan hampir 1 jam ini, ada sedikit poin penting yang saya catat. Nah, tapi bagaimanakah? Apakah ada satu supporting system yang Mas Ryan terbitkan, entah itu video pembelajaran kah atau buku kah, yang betul-betul menjadi sebuah acuan bagi para pelaku investasi reksadana agar tetap menemukan yang baik. Terima kasih, Bu. Jadi bisa memperkenalkan kelas, bisa memperkenalkan buku saya gitu ya. Jadi
Yang pertama ya, kalau saya memang orang yang selalu menulis buku itu bagi Indonesia itu multi instrumen. Reksadana tentu salah satunya. Mungkin saya nulis buku reksadana secara totalitas 2 ya, dan dua-duanya itu diberikan kata pengantar oleh Ibu Nur Haida loh. Itu Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan saat ini gitu loh. Nah itu bukunya memang kita buat secara cukup runut. Jadi mestinya dengan Ibu baca 2 buku saya, judulnya sama-sama Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana, itu mestinya sudah cukup mewakili. Tapi kalau misalnya Ibu tanya, Mas Ryan, apakah bisa untuk ada kelas untuk reksadana itu kita jadikan sebagai kelas gratis bulanan. Jadi di tim saya itu sekarang lagi running itu sudah angkatan ke-5. Kita sudah komit bahwa dalam 1 tahun pokoknya buat yang ikut setiap bulan itu bisa ikut kelas. Itu kelas saham gantian dengan reksadana. Itu setiap bulan bisa ikut selama 1 tahun. Nah itu apakah bukan support system ya? Dan kalau kelas itu kan berarti live ya. Ya kalau pada saat itu mungkin pas saya ngajar, ya kebagian bisa nanya saya. Lagi pas kebetulan tim saya ngajar, misalnya Devin yang ngajar, berarti bisa nanya Mas Devin atau Mas Adi gitu ya. Jadi silakan kalau mau ikut join seperti itu ya welcome, silakan DM Instagram saya Ryan Filbert centang biru seperti itu. Oke, baik. Sorry, bukunya apa tadi judulnya? Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Dan satu lagi judulnya mirip, Menjadi ada tambahnya, Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Oke, itu series ya berarti ya? Ya, jadi buku pertama dan buku kedua itu, buku pertama itu memberikan strategi, buku kedua itu adalah menambahkan strategi dari buku pertama. Baik. Kita tinggal 2 menit terakhir, Mas Ryan. Okay. Boleh ambil konklusi apa yang jadi insight tersendiri di perbincangan kita malam hari ini? Ya, jadi reksadana yang baik ya adalah satu, jangan hati-hati, jangan selalu cari return yang besar. Tapi carilah return yang stabil dari waktu ke waktu. Caranya gampang, yaitu dengan bandingkan saja dengan acuannya. Lalu setelah itu coba lihat juga dengan pembanding indeksnya itu selama ini seperti apa kalau dia lagi turun. Jadi jangan cari waktu dia naik saja dia bagus. Kalau lagi turun itu bisa nggak dia lebih kecil turunnya dibandingkan indeksnya. Lalu setelah itu coba lihat dana kelolaannya. Kalau reksadana semakin besar dana kelolaannya, dia kemungkinan akan semakin stabil. Jadi bukan semakin besar returnnya, tapi semakin stabil. Jadi ya perhatikan 2 kata kunci, yaitu adalah return dan dana kelolaan. Seperti itu. Oke, berarti ini beberapa hal yang menjadi perhatian ya. Kalau Anda ingin mendapatkan reksadana yang apik, yang pertama tadi berhubungan dengan return yang stabil, kemudian juga pembanding indeks dan juga dana kelolaannya. Oke, kita... Ini ada satu lagi, Mas Ryan. Ayo. Sorry, baru masuk sebentar. Gak apa-apa ya? Satu lagi ya? Ayo. Oke, Mas Ryan, saya coba untuk mengajarkan apa yang disampaikan lewat video-video Smart FM kepada putra-putri yang masih kuliah. Nah, bagaimana sebetulnya cara yang pas? Apakah dengan video-video yang senantiasa saya tayangkan Smart FM itu cukup? Atau memang perlu pendamping khusus untuk memahami tentang reksadana ini yang sifatnya lebih ke jangka panjang? Ya, pendamping boleh, artinya ada mentor ya, dia mungkin jadi senang dengan komunitas, karena komunitas itu membangun kita. Tapi lebih daripada itu, selain daripada komunitas, yang penting ada dimodalin, coba untuk dia membuka reksadana. Coba untuk berinvestasi saham, coba untuk membeli emas. Kenapa? Karena ya kembali lagi, knowing is nothing, but applying what you know is everything. Kadang teorinya gampang, menjalankannya susah loh. Ketika kita tahu bahwa lagi turun itu waktu yang bagus untuk beli, kadang kita takut waktu turun itu tetap beli. Kenapa? Karena begitu banyak berita negatif. Padahal sudah berkali-kali kita tahu di pasar bahwa ketika turun adalah memang sesuatu kabar baik buat kita tambah. Tapi ketakutan itu kadang-kadang selalu ada dan bertolak belakang teori yang kita sudah jalankan gitu. Jadi ya memang harus dipraktekkan. Berani juga untuk melakukan sesuatu hal yang baru ya, itu yang bagus ya berarti ya. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789.
Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.